anak-anak semua, halo, selamat pagi, selamat hari Minggu. Wah, Ci Elisa senang banget hari ini karena Ci Elisa bisa kembali menyapa anak-anak semuanya walaupun kita harus berkomunikasinya lewat video seperti ini. Nah, anak-anak, Ci Elisa udah lama nih gak denger kabar kalian semua. Anak-anak gimana kabarnya? Semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat dan baik-baik saja ya. Anak-anak, hari ini Ci Elisa punya tamu spesial untuk kita semua. Ci Elisa hari ini gak sendirian nih, karena Ci Elisa hari ini ditemenin sama ibu guru sekolah minggu dari Bajem Taman Kopo Indah. Yeay! Halo anak-anak, selamat hari Minggu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Pasti kalian sehat dan tetap bersemangat walaupun tinggal di rumah. Hari ini Ibu akan mengajak kalian untuk mendengarkan sekolah minggu, mendengarkan firman Tuhan secara online. Mari kita mengawali ibadah kita dengan berdoa. Kita melipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas penyertaan dan anugerah-Mu yang kami terima setiap hari. Sebentar, kami akan memulai ibadah sekolah minggu hari ini. Kami siapkan hati kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya Roh Kudus yang memimpin, agar firman yang diberitakan hari ini dapat tumbuh di hati kami semua dan menjadi berkat bagi kami dan orang-orang sekeliling kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan doa yang jauh dari sempurna ini hanya dalam tangan-Mu saja. Amin. Nah, anak-anak, sekarang kita mau memuji Tuhan. Kita mau menyanyikan pujian kita yang pertama, judulnya Dari Terbit Matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Anak-anak angkat tangannya ke atas semua ya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Nah, sekarang kita masuk ke lagu kita yang kedua ya. Kita mau nyanyi lagu I Want to Be Your Friend. Anak-anak tahu kan lagunya? Yuk kita nyanyi bareng-bareng ya. I want to be your friend a little bit more. I want to be your friend a little bit more. I want to be your friend a little bit more. Little bit, little bit, little bit more. Sekali lagi ya anak-anak ya. I want to be your friend a little bit more. I want to be your friend a little bit more. I want to be your friend a little bit more. Little bit, little bit, little bit more. Nah, anak-anak, sekarang waktunya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya Ci Elisa dan Ibu Guru Sekolah Minggu dari Bajem Taman Kopo Indah akan mengajak anak-anak sekalian untuk sama-sama bernyanyi baca kitab suci. Silakan Bu Yohana. Anak-anak, sebentar lagi kita akan berangkat sebagian dari firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita nyanyikan lagu Baca Kitab Suci. Baca kitab suci, Doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. baca Kitab suci, doa tiap hari kalau mampu. tunggu. Kalau mampu
tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami sudah memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Sekarang kami semua mau mendengarkan firman Tuhan, biar Tuhan yang pimpin dan sertai kami sepanjang firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, anak-anak, sekarang kita akan masuk firman Tuhan. Anak-anak sudah siapkan Alkitabnya? Firman Tuhan hari ini terambil dari Kisah Para Rasul 18 ayat 1-10. Kita akan bercerita tentang seorang bapak, namanya Bapak Paulus. Tapi sebelum masuk ke firman Tuhan, Ci Elisa mau tanya dulu sama anak-anak. Apakah anak-anak di sekolah atau di gereja di sekolah minggu atau di rumah kalian memiliki teman baik? Coba kalau anak-anak punya teman baik atau sering kita sebut sahabat, coba anak-anak sebutkan 3 nama teman baik kalian. Nah, Ci Elisa juga punya nih seorang teman baik. Dia sangat baik sama Ci Elisa. Dia selalu menghibur Ci Elisa kalau Ci Elisa lagi sedih. Atau dia selalu menolong Ci Elisa saat Ci Elisa sedang kesusahan. Seperti dulu Ci Elisa pernah sedih karena teman-teman Ci Elisa memusuhi Ci Elisa. Dia tidak suka karena Ci Elisa tidak mau ikut-ikutan nakal seperti mereka. Lalu teman Ci Elisa ini datang sama Ci Elisa, dia menghibur Ci Elisa, dia menolong Ci Elisa. Nah, anak-anak, di Kisah Para Rasul 18 ayat 1-10 ini ada seorang bapak namanya Bapak Paulus. Anak-anak tahu siapa Bapak Paulus? Ya, Bapak Paulus ini adalah seorang tukang pembuat kemah. Anak-anak tahu nggak kemah itu apa? Kemah itu adalah tempat tinggal yang dibangun oleh orang-orang saat mereka tidak sedang di rumah. Karena orang-orang zaman dulu itu selalu berpergian yang jauh ke tempat yang jauh, sehingga mereka akan membuat kemah untuk mereka tinggali. Nah, tetapi selain sebagai seorang pembuat kemah, Bapak Paulus ini juga adalah seorang yang selalu memberitakan firman Tuhan dimanapun dia berada. Satu hari, Bapak Paulus berada di kota Korintus. Tapi di kota Korintus ini, Bapak Paulus tidak mengenal siapa-siapa anak-anak. Tidak ada temannya, kerabatnya, atau saudaranya tidak ada di kota Korintus ini. Lalu, bagaimana dong? Kan Bapak Paulus nggak kenal siapa-siapa. Tunggu dulu. Tuhan mengirimkan seorang penolong, seorang teman yang sangat baik kepada Bapak Paulus, yaitu Bapak Aquila dan Ibu Priscilla. Mereka memberikan tempat tinggal untuk Bapak Paulus di Korintus. Nah, tadi kan Ci Elisa bilang sama anak-anak kalau Bapak Paulus ini adalah seorang yang suka memberitakan firman Tuhan. Ya, di kota Korintus ini juga Bapak Paulus memberitakan firman Tuhan kepada semua orang. Tetapi banyak orang yang tidak mau mendengarkan Bapak Paulus. Ada yang malah marah-marah sama Bapak Paulus, ada yang malah mengejek, menghina Bapak Paulus, dan bahkan ada yang mengusir Bapak Paulus untuk pergi dari kota tersebut. Karena mendapat perlakuan seperti itu dari orang-orang Korintus, Bapak Paulus merasa sangat sedih sekali anak-anak. Hatinya sangat sedih. Lalu Bapak Paulus bilang sama Tuhan, "Kenapa semua orang tidak mau mendengarkan saya? Saya sangat sedih ya Tuhan." Tapi Tuhan telah menyediakan penolong untuk Bapak Paulus. Coba anak-anak tebak siapa penolong yang disediakan Tuhan untuk Bapak Paulus? Ya, penolong yang Tuhan sediakan untuk Bapak Paulus itu adalah Bapak Aquila dan Ibu Priscilla. Mereka selalu datang menghibur Bapak Paulus saat bersedih. Juga ada Timotius dan Silas yang menjadi teman Bapak Paulus dan menolong Bapak Paulus. Nah, anak-anak, cerita hari ini pesannya apa ya? Ya, melalui cerita hari ini, Ci Elisa punya pesan untuk anak-anak semuanya. Yang pertama, kalau kita mau menjadi teman yang baik, seturut dengan firman Tuhan, kita harus percaya
kepada Yesus Kristus dan mau dengan sungguh-sungguh menaati perintah Tuhan. Juga kita harus setia sama Tuhan. Yang kedua, kalau kita menjadi teman yang baik, kata Tuhan, kita harus mau menolong sesama teman kita yang lainnya saat mereka sedang kesusahan dan selalu menghibur mereka. Semoga anak-anak dari cerita hari ini bisa memetik pelajaran yang baik, yaitu bagaimana caranya menjadi teman yang baik seturut dengan firman Tuhan, seperti Bapak Aquila, Ibu Priscilla, Thomas, Timotius, dan Silas. Untuk ayat hafalan kita hari ini, ayat hafalan kita terambil dari Amsal 17 ayat 17. Bunyinya, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Semoga anak-anak terberkati ya dengan firman Tuhan hari ini. Sekarang kita mau persembahan. Anak-anak bisa meminta tolong kepada mama, papa, anak-anak sekalian untuk mentransferkan persembahan kalian ke nomor rekening yang ada di sini. Anak, tadi kan kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang waktunya kita untuk membuat aktivitas. Aktivitas kita hari ini akan dipimpin oleh Ibu Maria. Silakan Ibu Maria. Anak-anak, hari ini kita akan membuat aktivitas lagi. Bahan yang diperlukan itu 1 lembar kertas HVS, kertas lipat seperti ini warna-warni, itu terserah kalian warnanya ya, bebas. Lalu kertas lipat ini akan kita gunting ya. Bentuknya ada yang bulat seperti ini, kita memerlukan satu bentuk yang bulat. Lalu kita akan gunting bentuk segitiga. Nah, bentuk segitiga ini kita umpamakan teman kalian yang perempuan. Lalu kita akan gunting lagi bentuk yang kotak. Yang kotak ini kita umpamakan teman kamu yang laki-laki. Nah, anak-anak, bentuk yang bulat ini kita akan kasih lem tengahnya ya. Jadi nggak usah semuanya, kita akan kasih lem tengahnya saja ya. Tengahnya seperti ini. Lalu akan kita tempel ya. Tempelnya itu jangan terlalu atas karena nanti kita akan pasang bentuk yang segitiga dan kotak ini ya. Kita pasang di sini kira-kira ya. Lalu Bu Maria, saya punya temennya anak perempuan. Nah, kita pasang bentuk yang segitiga ya. Kita kasih lem. Kita taruh di bawah yang lingkaran ya, kita taruh di bawah bentuk lingkaran. Lalu Bu Mara, saya punya temennya ada anak laki-lakinya. Nah, kita ambil bentuk yang kotak. Kalau misalnya kalian temennya, Bu Maria teman saya perempuan semua, jadi kalian bentuknya yang segitiga semua. Atau Bu Maria teman saya laki-laki semua, jadi nanti kalian bikinnya yang kotak semua. Atau Bu Maria, saya temennya ada anak laki, ada anak perempuan. Nah, jadi bikinnya campur ya, ada yang kotak dan ada yang segitiga. Nah, kita tempel lagi. Lalu nah, jadinya seperti ini. Lalu di ujungnya kita gambar kepala, kita kasih lingkaran ya. Kita kasih mata, kita kasih hidung, kita kasih mulutnya tersenyum ya. Lalu kita bikin tangannya ya. Kita bikin tangan. Yang kotak juga kita kasih kepala. Nah, kasih lingkaran. Nah, kita kasih hidung, kasih mata, kasih mulut. Lalu kita bikin tangannya. Nah, semuanya ya kita bikin kasih lingkaran. Nah, pakai pensil aja dulu kalau kalian takut salah ya. Nah, kasih tangan, kasih mata, hidung, mulutnya tersenyum.
Dilingkaran lagi, kasih matanya, hidung, mulut. Kita kasih tangan lagi, kita kasih palanya. Nah, sudah selesai ya. Jadinya seperti ini ya. Nah, lalu teman-teman kalian kasih nama ya. Misalnya yang anak perempuan ini kasih nama Fania. Yang anak laki misalnya kasih nama Jaden. Nah, jadi teman-teman kalian kasih nama ya. Nah, di tengahnya ini kalian tulis ya. Tulisnya aku mau menjadi teman yang baik bagi titik. Nah, seperti ini ya. Lalu ya, kita bikin tangkainya. Nah, kita bikin bunga ya dari kertas. Bentuk ini kita bikin bunga tangkai. Lalu kita kasih pot. Kita kasih potnya. Kita kasih daun. Nah, jadinya seperti ini ya. Nah, di pot ini kita bisa tulis ayat hafalannya ya. Ayat hafalannya hasilnya nanti seperti ini ya. Nanti bisa kalian kasih rambut. Kalau bisa anak perempuan bisa kasih rambut ya, dikepang-kepang. Nah, kalau anak laki ada rambutnya berdiri-berdiri ya. Nah, bisa kalian kasih rambut. Nah, di sini tulisannya aku mau menjadi teman yang baik bagi Fania. Aku mau menjadi teman yang baik bagi Jaden. Aku mau menjadi teman yang baik bagi Vianika. Nah, ayat hafalannya, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu. Nah, seperti Tuhan Yesus anak-anak. Tuhan Yesus sayang sama kita. Nah, kalian juga harus sayang dan mengasihi sahabat dan teman kalian, dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Kalau teman atau sahabat kalian lagi sedih atau lagi sakit, kalian bisa hibur dan kalian bisa mendoakan seperti Tuhan Yesus juga. Kalau kita lagi sedih, Tuhan Yesus menghibur kita, jadi kita nggak sedih lagi. Nah, aktivitas hari ini seperti ini hasilnya ya anak-anak. Biarlah anak-anak bisa menjadi teman dan sahabat bagi teman-teman dan sahabat kalian. Terima kasih. Dadah. Anak-anak, ibadah kita hari ini telah selesai. Cialisa senang sekali bisa membagikan firman Tuhan sama anak-anak lewat video ini. Semoga kalian terberkati ya dengan firman Tuhan hari ini. Kita mau menutup firman Tuhan hari ini, kita mau berdoa dulu ya anak-anak. Lipat tangannya, tutup matanya.
Tuhan Yesus yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih untuk berkat penyertaan-Mu hari ini, sehingga kami mendapat kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu ya Bapa, yang mengajarkan kami untuk menjadi anak yang taat dan setia pada Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih telah memimpin kami sepanjang ibadah hari ini. Biarlah Tuhan yang selalu memimpin, memberkati kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih anak-anak. Sampai jumpa di minggu depan ya.